Saya pernah belajar tentang bagaimana induk Raja Wali mengajar anak-anaknya untuk terbang. Yang menarik begini, bahwa ketika sudah waktunya si anak-anak itu, bayi-bayi Raja Wali diajar terbang, maka ini akan dilakukan oleh induk Raja Wali itu. Pertama, dia akan bongkar sarangnya. Dia akan bongkar sarangnya. Nah, mulai dari lapisan paling bawah. Lapisan paling bawah itu adalah bulu-bulu dada dari induk Raja Wali itu seperti tempat tidur yang empuk buat anak-anaknya. Di atas lapisan itu kemudian ada ranting kering, ada daun kering. Di atasnya lagi kemudian, di bawahnya lagi itu kemudian ada kayu yang lebih besar dan ada juga kayu-kayu yang berduri untuk melindungi sarang itu dari ular. Tapi ketika waktunya anak-anak itu diajarkan terbang, maka bahkan Alkitab menulis hal itu. Maka yang akan dilakukan oleh induk Raja Wali itu pertama kali adalah dia akan bongkar semua sarang itu. Ya, dia akan kepak-kepakan sayapnya sehingga bulu-bulu yang lembut itu berterbangan. Nah, ketika bulu-bulu berterbangan, otomatis yang tersisa adalah kayu-kayu yang kasar. Bahkan dia akan goyang lagi sampai kemudian yang hanya tersisa adalah kayu-kayu yang keras dan berduri. Mau tidak mau adalah anak-anak itu akan keluar dari sarangnya. Nah, kemudian sudah keluar dari sarangnya, induk Raja Wali itu akan mengangkat, mencengkeram anak-anak itu, kemudian membawa di langit yang tinggi dan melepaskan anak-anak itu untuk belajar terbang. Itu pertama kali yang akan dilakukan. Dan kemudian ketika anak-anak Raja Wali itu baru belajar terbang, induknya akan biarkan anak-anak itu mulai belajar terbang, mengembangkan sayapnya, mengepakkan sayapnya. Ketika saatnya sudah hampir menghantam bumi, yang akan dilakukan adalah induk Raja Wali itu akan terbang di bawah dari anak-anak itu, kemudian mengangkat anak-anak itu. Nah, Alkitab menjelaskan begini, bahwa sama seperti induk Raja Wali mengajar anak-anaknya untuk terbang, Tuhan mengajar kita, menuntun kita dengan cara yang sama. Bapak Ibu, faktanya atau remanya begini, bahwa setiap kali Tuhan ingin mengajar kita terbang, kita bisa artikanlah terbang itu seperti dipromosikan atau diangkat Tuhan lebih lagi. Yang pertama yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita adalah mengeluarkan kita atau membawa kita keluar dari zona nyaman kita. Nah, ada berapa banyak orang yang salah memahami Tuhan ketika mereka mengalami persoalan, ketika mereka keluar dari zona nyamannya, mereka berpikir bahwa Tuhan lagi nggak adil dengan mereka. Kenapa saya sudah setia ikut Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan persoalan ini? Tapi mereka mungkin gagal untuk memahami bahwa Tuhan sebenarnya sedang membawa mereka keluar dari zona nyaman mereka. Itu penting memahami hal itu, karena ketika kita salah memahami apa yang Tuhan sedang lakukan, kita akan kehilangan tujuan Tuhan, alasan kenapa Tuhan ingin memberkati hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kalau saudara sedang mengalami ketidaknyamanan dalam hidupmu, coba cek kalau memang ada sesuatu yang salah, minta ampun kepada Tuhan. Tapi kalau sudah cek, kayaknya saya sedang hidup benar, tidak ada yang salah. Boleh jadi karena Tuhan sedang memimpinmu keluar dari zona nyaman. Karena Tuhan mau membawamu terbang tinggi. Saya berdoa supaya kita akan peka ketika setiap kali kita mengalami hal itu. Boleh jadi karena Tuhan sedang mempromosikan kita. Saya berdoa supaya kita akan melihat rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Karena itu pekalah dengan Tuhan dan siaplah ketika Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman. Tuhan memberkati kita sekalian.